Tidak tanggung-tanggung, yang mensalati seorang nabi, yang menguburkan seorang nabi, yang mengkafani seorang nabi, yang lalu memandikan seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam suatu saat dapat wahyu dari Allah. Wahai Musa, pergilah kamu ke satu tempat yang di situ ada seorang laki-laki yang sudah meninggal. Maka mandikan dia, kafani dia, lalu sholatkan. Fawajaruka fil jannah. Orang ini teman kamu besok di surganya Allah. Lalu pergilah Nabi Musa ke tempat yang dituju, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi betapa Nabi Musa itu sangat terkejut. Lalu mendapati orang itu tergeletak. Tidak ada satupun tetangganya yang mau menyentuh. Tidak ada juga orang lain yang mau mengangkut jenazahnya. Jadi dibiarkan dia tergeletak. Nabi Musa itu terheran-heran. Kenapa seperti itu? Masyarakat itu menceritakan kepada Nabi Musa betapa orang ini melakukan kejahatan, berapa orang ini melakukan kemaksiatan. Lalu Nabi Musa ini munajat kepada Allah. Ya Rabbi, inni fa'altu ma amartani fi haqqi hadzal 'abdi wan nasu yasifuna bi kulli qabihin. Wahai Tuhanku, saya telah memenuhi perintah Engkau terhadap hak seorang hamba ini. Tapi semua manusia telah mensifati orang ini dengan sifat yang jelek. Tidak ada satupun masyarakat yang mensifati dia orang baik. Ya Musa, sadaqah ibadi. Hamba-hambaku yang bercerita tentang kejelekannya itu betul. Tidak ada yang salah. Tetapi saya lebih tahu tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Yaitu ketika di detik-detik kematiannya, sebelum meninggal, dia lalu munajat kepadaku dengan 5 kalimat. Lalu Allah mengampuni. Betapa Allah itu sangat baik, betapa Allah itu sangat pemurah, betapa Allah itu sangat lembut. Orang sejelek apapun lalu dia bertobat kepada Allah, saat itu juga Allah menerima. Tidak tanggung-tanggung. Yang mensalati seorang nabi, yang menguburkan seorang nabi, yang mengkafani seorang nabi, yang lalu memandikan seorang nabi. Lalu apa doa yang dia panjatkan di akhir hidupnya itu? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awda'a at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basaira al-musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid-din wa manahu masrar al-imani wa anwar al-insani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena hanya dengan jalan ketakwaan itulah akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan ketentraman di dunia dan di akhirat. Allah sudah menakdirkan kita hidup di buminya. Allah menakdirkan kita untuk bisa bernafas. Itu semua adalah karunia Allah. Betapa Allah sangat baik. Dan itu mari kita syukuri dengan cara bertakwa kepada Allah. Jalan yang paling indah yang Allah bentangkan di muka bumi ini adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam suatu saat dapat wahyu dari Allah. Auhallahu ta'ala ila sayyidina Musa.
Allah memberikan wahyu terhadap Nabi Musa. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Inna 'abdan min ibadi qad tuwaffa fi ardi kadza, fadhhab ilaihi wa ghassilhu wa kaffinhu wa shalli alaihi." Wahai Musa, pergilah kamu ke satu tempat yang di situ ada seorang laki-laki yang sudah meninggal. Maka mandikan dia, kafani dia, lalu sholatkan. Ini yang diperintah Nabi Musa. Disuruh memandikan, disuruh mengkafani, disuruh mensolatkan. Yang diperintah seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa. Fawajaruka fil jannah. Orang ini teman kamu besok di surganya Allah. Jadi temannya Nabi Musa di surga. Lalu pergilah Nabi Musa ke tempat yang dituju, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi betapa Nabi Musa itu sangat terkejut. Lalu mendapati orang itu tergeletak. Tidak ada satupun tetangganya yang mau menyentuhnya. Tidak ada juga orang lain yang mau mengangkut jenazahnya. Jadi dibiarkan dia tergeletak. Nabi Musa itu terheran-heran. Kenapa seperti itu? Lalu masyarakat itu menceritakan kepada Nabi Musa betapa orang ini melakukan kejahatan, berapa orang ini melakukan kemaksiatan. Jadi melakukan kelalaian, melakukan perbuatan dosa. Tapi karena Nabi Musa itu diperintah oleh Allah, dia tunduk. Sehingga Nabi Musa itu yang memandikan Nabi Musa, yang mengkafaninya Nabi Musa, lalu yang mensolatkan Nabi Musa, yang menguburkan juga Nabi Musa. Lalu ketika sudah selesai dikuburkan yang tanpa bantuan tetangganya dan juga kerabatnya. Karena saking mungkin begitu dia banyak melakukan kemaksiatan. Lalu Nabi Musa ini munajat kepada Allah. Ya Rabbi, inni fa'altu ma amartani fi haqqi hadzal 'abdi wan nasu yasifuna bi kulli qabihin. Wahai Tuhanku, saya telah memenuhi perintah Engkau. Saya telah mengerjakan semuanya terhadap hak seorang hamba ini. Tapi semua manusia, semua masyarakat yang ada di tempat ini telah mensifati orang ini dengan sifat yang jelek. Tidak ada satupun masyarakat yang mensifati dia orang baik. Lalu Allah berfirman, Ya Musa, sadaqa ibadi. Hamba-hambaku yang bercerita tentang kejelekannya itu betul. Betul dan benar. Tidak ada yang salah. Wa ana a'lamu bima la ya'lamun. Walakin lamma danat wafatuhu najani bi khamsi kalimatin faqad ghafartu lahu biha. Hamba-hamba yang bercerita tentang kejelekannya itu betul. Firman Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, betul. Tetapi saya lebih tahu tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Yaitu ketika di detik-detik kematiannya, di saat-saat beberapa waktu yang akan datang dia mau meninggal. Sebelum meninggal, dia lalu munajat kepadaku, kata, dengan 5 kalimat. Lalu Allah mengampuni. Firman Allah, lalu saya mengampuni dia dengan 5 kalimat itu. Jadi betapa Allah itu sangat baik, betapa Allah itu sangat pemurah, betapa Allah itu sangat lembut. Orang sejelek apapun lalu dia bertobat kepada Allah, saat itu juga Allah menerima. Dia menjadi orang baik, tidak tanggung-tanggung. Yang mensalati seorang nabi,
yang menguburkan seorang nabi, yang mengkafani seorang nabi, yang lalu memandikan seorang nabi. Begitu sangat baiknya Allah itu. Lalu apa doa yang dia panjatkan di akhir hidupnya itu? Dia mengatakan, ya Rabbi, anta ta'lamu anni uhibbus salihin walastu minhum. Ya Allah, saya itu cinta terhadap orang-orang soleh. Cinta orang-orang soleh, cinta orang-orang yang dekat kepada Allah. Walastu minhum, walaupun saya bukan bagian orang-orang soleh itu, walaupun saya tidak termasuk orang soleh. Itu yang pertama. Lalu munajat yang kepada Allah. Munajat yang kedua, ya Rabbi inni abghadul al-fasiqin wa ana minhum. Saya itu benci terhadap orang-orang yang melakukan kefasikan, orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Walaupun begitu, saya itu termasuk bagian itu, ya Allah. Ini pengakuan seorang hamba. Saya tidak senang dengan perbuatan fasik, perbuatan maksiat, meskipun saya itu termasuk bagian dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu. Ini pengakuan. Yang ketiga, lalu ya Rabbi law a'lamu anna dukhuli al-jannata yanqusu min mulkika syai'an lama sa'altuka jannatak. Ya Allah, saya tahu bahwa seandainya saya masuk ke dalam surga Engkau, itu tidak akan mengurangi kekuasaan. Sama sekali, kalaupun saya masuk ke surga Engkau, ya Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Engkau. Engkau tetap maha kuasa, Engkau tetap maha hebat. Dan itu masuknya saya ke dalam surga tentu tidak akan mengurangi kemahakuasaan Engkau, ya Allah. Lalu doa yang keempat, ya Rabbi law a'lamu dukhulin nar yazidu fi mulkika syai'an ma sa'altuka an tujirani minha. Ya Allah, seandainya lalu saya masuk ke dalam neraka, itu tentu tidak akan menambah kemahakuasaan Engkau. Engkau memasukkan saya ke dalam neraka, itu tidak akan membuat Engkau bertambah, karena Engkau memang zat yang maha kuasa. Engkau itu tetap zat yang maha hebat. Jadi meskipun saya dimasukkan ke dalam neraka, tetaplah Engkau itu maha hebat. Tidak akan menambah kehebatan Engkau, karena Engkau tetaplah maha hebat. Engkau maha kuasa. Dan di akhir munajat inilah yang lalu sangat penting untuk kita renungkan. Ya Rabbi, illam ta'fu anni faman ya'fu anni. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni saya, lalu kepada siapa lagi saya memohon, ya Allah? Kalau Engkau tidak mengampuni saya, kalau Engkau tidak memaafkan saya, lalu kepada siapa kami harus meminta maaf, ya Allah? Fa illam taghfirli famay yaghfiruli. Kalau Engkau tidak mengampuni saya, lalu kepada siapa lagi kami meminta ampun, ya Allah? Wa yarhamuni, dan kepada siapa lagi saya harus meminta rahmat, ya Allah? Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, lidzalika rahimtuhu ya Musa, karena itulah saya mengampuni dia dan merahmati dia. Karena doa itulah lalu Allah tidak tega untuk tidak mengampuni itu. Jadi doanya yang mengatakan, ya Allah, kalau Engkau tidak memaafkan, kepada siapa lagi saya harus minta maaf? Kalau Engkau tidak mengampuni, kepada siapa lagi saya harus meminta ampun, ya Allah, atas dosa-dosa kami? Karena itulah lalu Allah mengampuni. Afakana yaliku bikarami an aruddahu khaiban wa anal ghafurur rahim. Maka tidak layak, kata Allah, bagi saya itu untuk tidak mengampuni dia, sementara saya itu zat yang maha kasih sayang, zat yang maha mengampun, zat yang maha kasih sayang. Itulah Allah. Betapa Allah itu sangat pengampun, sangat maha kasih sayang.
betapa kita sangat senang kepada Allah, betapa kita sangat rindu kepada Allah, zat yang betul-betul maha kasih sayang. Orang yang selama bertahun-tahun berbuat dosa, tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan kesungguhan, dia munajat kepada Allah betul-betul, Allah menghapus itu semua. Dan luar biasa, ketika Allah bersamaan dengan Allah mengampuni itu, diutuslah seorang nabi. Padahal tidak ada satupun masyarakat yang mau untuk mengkafani, untuk memandikan. Tapi karena Allah memaafkan, maka selesai semuanya. Disinilah lalu ulama sepakat bahwa orang kalau ingin dekat kepada Allah itu harus melalui jalan taubat, harus melalui jalan itu. Tidak ada orang yang tiba-tiba orang lalu bisa sampai dekat kepada Allah tanpa melalui jalan taubat itu. Jalan taubat itu harus dilalui, karena itu adalah makom pertama. Jadi tingkatan pertama untuk orang dekat kepada Allah itu melalui taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Oleh karena itu disinilah manusia tidak boleh sombong. Manusia itu harus betul-betul merasa bahwa tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa manusia itu hanya berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa apa yang dikerjakan manusia bukan usahanya sendiri, itu pertolongannya Allah semua. Karena kalau kita dicabut pertolongannya oleh Allah, kita tidak diampuni oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, bingung kita hidup di dunia. Maka bingung hidup di dunia. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 39 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman taba min ba'di dzulmihi wa asla fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, kemudian dia memperbaiki diri, sesudah bertobat dia memperbaiki diri, maka Allah akan menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha kasih sayang. Inilah kesempatan kita hidup di dunia itu. Kesempatan hidup di dunia itu adalah kesempatan kita bertobat kepada Allah. Nah, kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang ke masjid, maka itu pergunakan dengan sesungguh-sungguhnya hati, dengan betul-betul. Artinya Allah itu betul-betul kasih sayangnya luar biasa, sehingga kita diberi kesempatan untuk datang ke masjid. Meskipun kita diberikan kesempatan, diberi hidayah oleh Allah, bisa datang di akhir Jumat, tetapi bertobat kepada Allah itu penting, sehingga bisa mungkin orang itu bertobat kepada Allah, maka Jumat yang akan datang dia akan datang lebih awal, sehingga hati itu menjadi dekat kepada Allah, hati itu menjadi senang kepada Allah. Karena kalau kita tidak diberikan kesempatan senang di dunia, lalu kapan kita akan senang kepada Allah? Karena di akhirat itu hanya ikutan dari dunia. Ketika kita di dunia senang kepada Allah, di akhirat pasti senang kepada Allah. Ketika di dunia tidak merasakan senang kepada Allah, ya di akhirat juga sulit untuk merasakan senang kepada Allah. Jadi akhirat itu adalah keikutannya dunia. Oleh karena itu ketika kita senang juga ke masjid, datang ke masjid lebih awal, seolah-olah bayangkan ketika kita datang ke masjid itu memang datang menuju surganya Allah, menuju surganya Allah. Itulah jalan terbaik. Ulama mengatakan bahwa at-taubah miftahut ta'ah, taubat itu adalah pintunya taat. Artinya orang yang lalu mau taat kepada Allah, mau dekat kepada Allah, mau senang kepada Allah, mau senang kepada masjid, maka pintunya tobat kepada Allah. Itu harus dilalui. Tidak ada orang yang tidak melalui pintu itu. Semua para waliullah, semua orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang soleh dan orang-orang termasuk waliullah, itu adalah orang-orang yang melalui pintu taubat ini. Harus melalui pintu ini. Wal futuhatud diniyah. Jadi memang miftahut ta'ah wa futuhatid diniyah.
yaitu kunci keterbukaan dunia waddin dan juga agama. Jadi kalau dunianya ingin baik, hasan, waddin juga agamanya baik, maka bertobatlah kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah itu kan 100 kali setiap hari, padahal Rasulullah itu tidak pernah berdosa. Sebelum melakukan perbuatan salah misalnya, Rasulullah sebelum melakukan itu sudah diampuni. Dan Rasulullah tidak melakukan kesalahan. Itu saja masih beristighfar kepada Allah 100 kali. Rasulullah yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan, itu masih istighfar kepada Allah. Wa asasun likul khairat. Jadi menjadi dasar taubat itu menjadi dasar kebaikan. Jadi pintu kebaikan itu harus dilalui. Pintunya itu lewatnya adalah dengan taubat kepada Allah. Oleh karena itu kita harus beristighfar kepada Allah. Istighfar yang betul-betul kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita menjadi dekat kepada Allah. Dan itulah jalan terbaik yang hidup kita di dunia. Sehingga kalau besok kita pindah alam dari dunia menuju alam akhirat itu, hati kita menjadi senang kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menakdirkan itu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Innahu at-tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan hidup kita. Perjalanan kita mesti akan berakhir. Karena pasti akan berakhir, jadikan hidup kita itu senang kepada Allah. Jadikan hidup yang dikaruniakan oleh Allah, yang kita hidup di atas buminya Allah, yang kita berpakaian dengan pakaiannya Allah yang dikaruniakan oleh Allah, yang kita hidup di rumah yang rumah itu karunia Allah, yang kita makan dari makanan yang Allah karuniakan. Maka marilah kita senang dengan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak senang sementara semua yang ada, semua fasilitas yang ada, nafas yang ada, apa yang kita miliki itu semua pemberian Allah. Maka sungguh-sungguh sangat merugi orang yang tidak pernah merasakan senangnya kepada Allah di dunia. Dan ketidaksenangan, tidak merasakan senangnya hidup di dunia ini, pasti akan dibawa ke akhirat. Oleh karena itu renungkanlah suatu saat di malam yang hening, kita sujud kepada Allah dengan senang betul kepada Allah, bahagia betul kepada Allah. Itulah jalan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.